di acara rubrik kita Tanya Dong Dok. Dan luar biasa, siang ini kita harus semangat ya, karena ini kedua kalinya saya bertemu dengan dokter tampan yang satu ini. Yang humble, yang supel, yang bakal bersama kita ya untuk episode kali ini ya. Selamat datang buat Dr. HT Mirza Iskandar SPOG, luar biasa. Sehat dok? Selamat siang dokter, saya Mbak Marcella. Ya, luar biasa. Alhamdulillah sehat. Kalau ngobrol sama Dokter Mirza ini harus koyok cahnom ya, karena kita membahasnya kan temanya memang perihal-perihal anak-anak muda ya dok ya. Karena di episode kemarin kan juga udah ketemu Dokter Mirza ya. Dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk saksikan selalu ya di YouTube kita di SMC RS Logerjo. Bisa share linknya ya kan di link WA ataukah di Instagram ataukah di Telegram ya. Karena juga pembahasan kita kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah ya. Dan juga jangan lupa di follow IG-nya di @rs.logerjo dan bisa dilihat juga ya bagaimana banyaknya promo-promo dari RS Logerjo, luar biasa. Dan tema kita kali ini dok, waduh, ini sebenarnya pembahasan cara tadi dok. Hah? Selalu wanita. Selalu. Wanita yang selalu ingin dimengerti Jok. Loh, kalau saya kan dokter kandungan harus hidup dengan harus membutuhkan perempuan. Iya, harus membutuhkan perempuan ya. Dan luar biasa, kita akan membahas seputar yang namanya gangguan haid Jok. Nah, ini dia ya. Jadi buat teman-teman yang harus diperhatikan nih, sampai selesai harus ditonton pokoknya ya. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan gangguan haid sendiri itu apa sih Dok? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang gangguan haid ya Marcella, kita harus tahu haid itu apa toh sebenarnya gitu. Haid ya, itu apa sih? Karena apa? Banyak sekali pasien atau perempuan yang perdarahan lewat vagina selalu mengatakan haid. Dok, saya haid sudah 3 bulan enggak berhenti-berhenti. Padahal belum tentu gangguan haid itu. Oh, belum tentu gangguan haid dok ya? Belum tentu gangguan haid. Ya, makanya saya katakan, saya kembalikan definisi haid atau menstruasi itu apa gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang definisi menstruasi atau haid, itu kan adalah suatu periode siklus ya. Periode siklus di mana sel telur dinding rahim bersama darah keluar. Jadi ceritanya begini. Rahim itu setiap bulan mempersiapkan dindingnya untuk ditempeli oleh sel telur yang dibuahi oleh sperma. Kalau ada pembuahan, ya? Kalau ada pembuahan, dia menyiapkan, kemudian nanti hasil pembuahan itu akan nempel di dinding rahim. Tapi kalau tidak ada, dia akan keluar bersama darah menstruasi, ya. Jadi yang keluar bersama menstruasi itu darah dan lapisan dinding rahim dan sel telur yang tidak dibuahi. Itu definisi haid. Definisi haid ya, harus diperhatikan juga ya untuk teman-teman ya. Ya, nah, jadi kalau tanya gangguan haid, berarti harus ada gangguan yang berhubungan dengan ceritanya itu. Jadi kalau saya katakan tadi, dok saya sudah 3 bulan mens nggak berhenti-berhenti. Ini kalau, banyak banget tuh dok. Kalau di Islam kan haid itu kan nggak boleh sholat. Iya toh? Iya. Tapi sekarang kalau dia ternyata ada tumor di vagina yang keluar, persepsi perempuan atau ibu ini dia mens, kan nggak sholat ya 3 bulan. Terpatahkan dok ya, berarti itu bukan darah mens. Bukan darah mens, bukan gangguan haid berarti. Ini yang harus dibedakan. Jadi terjadinya haid ini karena pengaruh dari hormon-hormon tadi. Dok. Jadi hormon-hormon ada estrogen, progesteron, LH, FSH, itu yang berpengaruh. Jadi kalau itu terganggu, terjadilah gangguan mens. Nah, gangguan mens ini ada macam-macam. Ada yang tidak mens, ada yang mensnya panjang, ada yang mensnya durasinya lama. Itu varian loh dok ya, varian orang-orang yang mens atau haid kan itu juga berbeda kan, ya. Mens itu normal antara periodenya ya. 21 sampai 35. 21 sampai 35. Hari ya dok ya. Jadi kalau dia dapat siklus pendek yang 21, kemungkinan sebulan itu bisa 2 kali sebulan. Ya, tapi kalau dia sampai 35 hari, mungkin dalam 1 bulan dia tidak dapat haid. Tidak apa-apa kalau dia masih dalam rentang normal. Ya, ada juga yang
tidak mens. Itu juga gangguan haid. Tidak mens dok ya? Iya, tidak Oke. mens. Ya. Sampai dengan tidak Jadi mens juga faktornya ya? banyak macam-macam. Oke. Ya, kita belum bicara ke situ kan. Oke. Faktornya kenapa kok bisa begini macam. Cuman ya saya katakan harus dipahami dulu. Haid itu adalah kejadian tadi. Oke. Ya, kejadian. Definisi dari haid sendiri ya dok ya? Nah, Oke. nah, sekarang kalau ada gangguan berarti ada gangguan-gangguan yang menyebabkan mekanisme tadi tidak terjadi. Oke. Gitu. Ya, saya ambil contoh. Dok. Seorang ibu biasa mens biasa. Hmm. 5 hari ya, siklusnya 28 30 normal toh. Normal. Tiba-tiba dia dapat stres. Oke. Stres itu bisa fisik, bisa psikis. Toh. Banyak Entah- utang misalnya dok Iya, ya? entah Wah, beban stres. kerjaan, entah dia pikiran. Pikiran, keluarga Nah, gitu dok ya? iya. Oke. Bisa saja dia tidak mens. Hmm. Datang nanti ke saya, dok saya nggak mens. Oke. Lah ibu takutnya apa? Saya takut hamil tuh. Oke. Lah ibu punya suami nggak? Punya. Lah yang nggak punya suami aja pada hamil bu, saya bilang. Oke. Kalau saya sering Iya, gitu. iya. Diperiksa Guyonnya nggak? gitu dok ya? Iya, Nggak punya guyon. suami aja. Biarin aja. Umur saya udah segini, emang salah saya bilang. Oh. Ya, yang nggak punya suami pada hamil. Iya. Ibu punya suami takut hamil, saya bilang. Gimana nih? Oh, iya. Jadi kayak gitu. Ternyata diperiksa nggak apa-apa. Ada masalah apa? Mahasiswa yang ujian, misalnya, itu kan beban stresnya. Kenapa? Karena salah satu hormon pengatur menstruasi itu ada di otak. Ada di otak dok? Heeh. Saya juga baru tahu ya. Namanya gonadotropin. Oke. Ya, jadi kalau itu dia tertekan atau dia terpacu Berhubungan langsung dengan? estrogen progesteron Oke. tadi, Oh, saya juga baru tahu ya. itu Ternyata yang tingkat disebut stres. gangguan mens murni. Tapi Gangguan kalau mens ada murni. tumor, itu sudah namanya definisinya, kalau kita di medis dibilang abnormal uterine bleeding. Jadi Oke. perdarahan uterus tidak normal. Ada penyakitnya memang gitu. Berarti kalau kita bisa bilang penyebabnya sebenarnya banyak sekali gitu. Banyak sekali. Dan Oke. gangguan mens macam-macam kan. Ada Oh. yang tidak mens, ada yang mens tidak berhenti-berhenti, ada yang siklusnya Oke. lama, ada yang Mungkin kalau tidak mens itu gimana dok? Maksudnya tidak mens sama sekali tidak mengeluarkan darah maksudnya. Tapi merasakan sakit atau gimana dok? Enggak ada. Padahal kita episode kemarin kita udah sempat bahas dok ya. Kalau nggak semuanya mens itu sakit dan Iya. sebagainya itu malah gangguan Betul. sebenarnya ya dok ya. Semuanya mens sakit. Jadi Oke. mens itu kan tadi saya katakan ibaratnya rahim itu dipersiapkan dindingnya untuk menempel tadi. Ya. Terus karena tidak ada luruhlah dia. Karena Oke. pengaruh hormon luruhlah dia. Jadi karena supaya apa? Supaya dinding rahim itu bisa keluar, ada kontraksi rahim. Oke. Nah, ini normalnya tetap tidak sakit. Normalnya Ya, tetap normalnya tidak tetap sakit. tidak Ya. sakit. Tapi kalau dia sakit, berarti ada sesuatu. Itu yang harus dicek. Apa penyebab sakitnya itu? Gitu. Oke dok. Kita ngomongin masih dengan gangguan haid ya dok ya. Nah ini buat cewek-cewek gitu. Banyak sekali sekarang program-program diet ya dok ya. Diet dari yang ringan, ya kan, medium sampai ketat ya mungkin ya, sampai cuman makan cuman pagi dan sebagainya, menghindari nasi dan sebagainya. Nah sebenarnya diet itu bisa menyebabkan gangguan haid juga nggak sih dok? Sebenarnya kalau diet langsung itu tidak, Mas. Tapi pola hidup yang berpengaruh. Oke. Ya, Pola hidup. termasuk dari olahraga, konsumsi makanan, ya itu termasuk. Tapi setiap orang tidak sama gitu, ya karena ini berhubungan dengan kapan sih perempuan itu pertama kali dapat haid, Oke. menarche istilahnya. Jadi kan tiap orang nggak sama, ada yang 11 Pernah kita bahas tahun, dok ya, SD pun sekarang juga sudah ada yang 16 tahun baru Hey. mens kan. Oh, Ya, itu oke. berhubungan. Nah, sekarang kalau kembali kepada diet, ya konsumsilah yang sehat-sehat, tetap sama semua apa penyakit ya kita menganjurkannya dengan konsumsi yang sehat-sehat. Oke. Tapi kalau saya lebih setuju pola hidup itu mulai dari olahraga sampai aktivitas seksual. Wow, Gitu. berpengaruh ya aktivitas seksual ya. Aktivitas seksual oke. yang sehat.
Kok Oke, semangat oke. banget Oh, kalau saya semangat, bilang semangat aktivitas ya. seksual? Ya, ternyata aku juga baru tahu ya, gangguan head yang ternyata tingkat stres pada seseorang itu berpengaruh dengan Oh, berpengaruh. mekanismenya. Ya. Yang seperti Berat itu ya. badan, Mhm. ya, berat badan yang berlebihan itu bisa dia menyebabkan nanti larinya ke infertil, Oke. ya. Infertil itu yang sulit punya anak kayak gitu, ya. Jadi berat badan yang berlebihan itu juga berpengaruh karena keseimbangan hormonnya tidak baik. Oke. Cuman yang sekarang salah kaprah itu semua perdarahan per vagina yang lewat vagina itu dibilang gangguan haid, salah kaprah. Oke, harus diluruskan sih. Nah, Ya. Oke, seluruh yang berhubungan dengan pendarahan di vagina selalu dikaitkan dengan gangguan head. tapi kalau saya bilang wajar. Oke, awam ya dia Awam. nggak tahu. Nah, yang harus jeli siapa? Dokternya. Dokternya Heeh. memberikan edukasi ya. Dan juga Pemeriksaan, Hmm, dapat kesimpulan, baru edukasi. oke. Ojo edukasi sih. Oh iya dong ya. Kalau Pemeriksaan langsung- dulu dong ya. Iya, Oh, tiba-tiba pemeriksaan. langsung edukasi ya. Pemeriksaan Wow. dulu, kita dapat kesimpulannya, baru kita edukasi. Oke. Karena ada, ini benar-benar terjadi. Nah ini pengalaman kalau dokter Mirza banyak banget pengalamannya Iya. bersama pasien ya. Dok, saya menstruasi nggak berhenti-berhenti. Oke. Saya pikir udah gangguan mens. Hmm. Saya ke dokter A, saya dikasih obat ini. Oke. Terus saya tanya, nggak berhenti. Saya pindah ke dokter B, saya dokter ini. Obatnya mahal-mahal, Hmm. obat hormonal. Terus sekarang masih dok, katanya. Oke, saya periksa. Saya periksa standar seperti saya diajarin dari sejak sekolah. Ya, ya, ya. Mulai saya periksa dalam, saya pasang spekulum yang alat cocok bebek. Ya. Dek, kaget saya. Kenapa dok? Ada tumornya. Oke. Saya tanya, Bu, dokter yang kemarin periksa nggak? Periksa dok, pakai komputer USG. Oke. Hanya USG. USG perut. Masalahnya ada di vagina. Hmm. Saya minta izin. Boleh nggak saya foto Oke. penyakitnya? Saya nggak kelihatan muka. Boleh dok. Saya foto. Ceklek pakai HP. Pasiennya turun saya tunjuk. Ini loh. Oh. Ada benjolan karena Oh. sering diperiksa, dia keluar darah sedikit-sedikit. Konotasi pasien Gangguan mens. head. Padahal itu tumor ya yang masih kecil gitu dok ya. Ya, Oke. saya bilang ambil. Di mana? Telogorejo. Betul di Telogorejo. Oke, akhirnya tindakan Apa? dok ya. Masuk pagi, sore saya kerjakan, besok pulang. Seminggu kontrol. Seminggu kemudian masuk. Hmm. Hebat dokter. Wah. Saya tanya kenapa? Kok saya hebat? Menstruasi saya berhenti. Masih bilang mens, Pak. Silakan dok ya. Menstruasi saya berhenti. Udah dijelaskan kalau itu tumor Jadi, ya. Sudah dijelaskan. Oke, oke, Waktu oke, itu oke, juga oke. ditunjukkan tumornya diambil. Ini sebesar telur ayam kan gitu. Diambil dari bawah. Cuma diambil dari vagina aja. Luar biasa. Sederhana itu. Iya, oke, oke, Ya. oke. Iya yang saya katakan. Tempat pertama itu adalah dokternya. Dokternya. Oke. Bukan salah awam. Oke. Awam biasa mengeluh. Wong dia nggak tahu. Nggak tahu ya dok ya. Ya. Oke. Jadi ini yang bagaimana kejelian tim medis untuk menilai keluhan pasien. Oke, ya, pengalaman experience langsung dari Dokter Mirza yang ternyata banyak ya yang belum paham ya dari definisi sampai dengan tadi belum berhenti ternyata diperiksa adalah tumor. Iya. Kita lanjut lagi dok di segmen yang kedua sampai sini Oke. ya luar biasa. Dan kemana-mana buat teman-teman yang di rumah ya jangan lupa langsung aja di follow dulu dong ya di @rs.telogrojo. Nanti kita balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini masih di rubrik kita tanya dong dok. Yeay, balik lagi di rubrik kita tanya dong dok bersama Dokter Mirza. Kita masih membahas seputar gangguan haid. Wow. Dan ternyata juga saya orang awam ini banyak yang tidak tahu juga seputar gangguan haid ya, yang dimana ternyata banyak memang mindset untuk wanita terutama dok ya, yang masih mengira dan
menyimpulkan kalau berdarah, nggak berhenti dan sebagainya itu masih gangguan haid ya. Padahal tadi diceritakan Dokter Mirza dengan pengalaman beliau juga ternyata ada tumor dan sebagainya, itu harus diperhatikan oleh para pasien ya. Dan ini kita ke segmen 2 dok, ya masih ada pertanyaan. Nah ini dok, haid yang berkepanjangan, semisal flek atau sisa haid itu sampai 2 minggu, apakah termasuk gangguan haid sih dok? Iya. Ya tadi kita harus tahu kembali ke definisi. Oke. Ya. Haid normal itu rata-rata 5 sampai 7 hari. Oke, haid normal. Haid normal. Darah keluar menstruasi itu menurut Mas Sela kira-kira berapa? Darah keluar Setiap harinya. Oke, itu apanya dok maksudnya dok? Jumlah darah Jumlahnya, yang keluar. waduh lah ini ngitungnya Ya. berapa liter ya? Mungkin 2 liter dok, full Jadi- Nio mungkin. Tiap harinya nggak sampai 2 liter. Oh enggak sama dok ya? Berapa Paling dok? antara 80 sampai 100 cc. Oh 80, Ya. itu normalnya orang mengeluarkan Normalnya. darah haid ya? Jadi kalau kira-kira itu kan di dalam, maaf ya, pembalut itu kan Oke. ada kapasitas daya tampungnya, Nah, ya. Saya hafal itu. oh Kalau apa ya? Ada yang mereknya- lebih panjang biasanya pakai sayap itu dok? Ya. Wah gitu lagi. Kalau mereknya ini dia kapasitas. Jadi kita tanya Oke. jumlah darah berapa yang keluar. Kita kan nggak mungkin tanya pada pasien itu berapa cc gitu, nggak mungkin. Ibu ganti pembalut berapa kali? Oke, dari banyaknya mengganti pembalut ya dok ya? 7 kali dok. Us. Udah banyak misalnya. Banyak gitu dok ya? Ya. 7 itu penuh terus, penuh. Berarti saya kalikan. Misalnya 7 kali 80 aja udah 500 cc kan, Oke. 560. Ya. Berarti itu sudah tidak normal. Dari sisi banyaknya. Dari Ya. jumlah yang keluar Dari aja jumlah sudah tidak yang keluar normal sudah ya? tidak normal. Hari, Hari. ya. Biasanya menstruasi itu kalau dia 5 hari, yang banyak 2-3 hari kan. Oke. Gitu. Kalau dia 7 hari mungkin dia tetap 2-3-4 hari lah gitu. Tapi kalau dia sampai lebih 7 hari, saya ambil toleransi. Di atas 10 hari, perempuan mens tidak berhenti, itu sebaiknya periksa. Oke. Sebaiknya periksa. dok, Sebaiknya ya? periksa. Oke. Ya. Saya nggak bisa mengatakan di atas 2 minggu itu pasti gangguan mens. Belum tentu. Tadi karena kita kembali ke definisinya. Oke. Gangguan mens atau perdarahan abnormal. Oke. Gitu, ya. Jadi intinya kita periksa dulu. Kalau kita lihat tidak ada kelainan, berarti ini gangguan mens, Oke. ya. Larinya ke mulai berat badan, kita lihat pekerjaannya apa, dia punya stressing Oke, apa, itu berarti begitu. ditarik ke belakang semua Iya, dok ya? tarik ke belakang semua, ya. Kebiasaan apa, ada obat-obat, karena obat-obat juga ada yang Pengaruh yang- konsumsi. gitu. Oke. Ya. Tapi kalau kita periksa ada kelainan yang menyebabkan perdarahan memanjang, itu yang kita obati kelainannya dong. Oke. Gitu. Tadi seperti tadi saya katakan, ada tumor. Tumornya yang diselesaikan. Karena ada juga misalnya Penyebabnya apa lagi sih dok selain tumor ikuti mungkin? penyakit ya misalnya ya, Oh. gangguan perdarahan. Oke. Itu bisa gangguan perdarahan. Misalnya dia ada kelainan darah, ya, apa, hipotiroid. Hipotiroid. Iya, Oke. itu berhubungan dengan hormonal, Oh. ya, itu juga bisa, ya. Jadi hal-hal yang itu yang harus kita deteksi dulu, Deteksi duluan ya dok ya? ya. Nah, jangan seperti tadi, dok saya mens seminggu, langsung kasih hormon, ya. Ya pasiennya dikasih ya ditelan aja dong pasti. Iya, Ya, saya sama dokter ya dok ya Iya, soalnya. percaya, ditelan gitu. Ya nanti nggak berhenti baru ribut. Oke. Ya sebenarnya enggak. Ya makanya saya katakan di dalam menghadapi gangguan menstruasi atau gangguan perdarahan ini, medis harus jeli di dalam menganalisa. Jadi kalau pertanyaannya tadi 2 minggu masuk apa enggak? Yakinkan dulu ada kelainan anatomis enggak? Kelainan anatomis itu misalnya rahim membesar, kanker serviks bisa berdarah. Bisa pendarahan Iya, juga. Oke. Jadi kan munculnya perdarahan pervaginal tadi kembali kepada pasien karena susahnya karena mereka menganggap semua perdarahan itu dianggap mens. Gangguan haid, Nah, mens. Padahal Oke. kan belum tentu. Ya. Kanker serviks perdarahan bisa sampai berbulan-bulan. Oke. Saya bilang sama ibunya, sholat aja nggak apa-apa.
ibu nggak sholat malah nggak sembuh. Yang dibilang berdoa, saya bilang katanya. Iya. Ya, tapi kalau yang dibilang gangguan, yang bilang menstruasi itu memang itulah yang tidak boleh sholat. Jadi kalau dia lebih dari 2 minggu, ya sudah dalam proses pengobatan, boleh sholat. Boleh Ya. Oke, berarti sekali lagi dok, ini berarti kapan penderita gangguan haid harus memeriksakan diri ke dokter? Yang gini. Ya. Tadi kalau dia sudah lewat dari 2 minggu, 2 minggu, lewat tidak dari 2 berhenti, minggu, ya periksa. harus mencoba periksa ya, memberanikan diri periksa. untuk periksa dok ya. Oke. Nah, repotnya gini mas, seorang perempuan mengeluh pada temannya, Oke. saya mens kok nggak berhenti ya. Hmm. Temennya bilang, aku biar ke dokter ini kayak ini, gitu, Oh. diminum. Padahal masalahnya lain. Nah itu dia. Nah, itu suka nggak karu-karuan. Jangan. Kalau perdarahan, kita harus deteksi dulu kelainannya di mana. Harus melakukan pemeriksaan dok ya. berarti Iya. ya? Karena tadi kan Oke. kalau murni mens, tadi kan pengaruhnya ke hormon. Oke. Hormon itu kan ke berat badan, pikiran, ya. Semua hal-hal yang mengganggu keseimbangan estrogen, progesteron, LH, FSH, itulah terjadi gangguan mens. Tapi kalau misalnya ada kelainan atau ada penyakit, ya penyakitnya itu. Tapi sampai dengan sejauh ini mungkin experience dari dokter Mirza sendiri banyak nggak sih dok? Misalnya perempuan yang masih takut gitu untuk memeriksakan diri gitu. Oh banyak. Banyak ya dok ya. Banyak. Rata-rata kayak cerita dokter tadi ya. Iya. Cerita mendingan makan obat ini. Diminum gitu. lah. Ternyata masih juga kayak gitu. Iya. Dan kebanyakan yang ke saya itu karena sekarang itu kan banyak pasien shopping dokter. Oke. Dari dokter A, second opinion, itu hak sih. Boleh-boleh aja. Oke. Sah-sah aja dok ya. Sah-sah aja. Dokter ini dia second opinion, ini. Tapi sebaiknya bilang, Oke. dok saya sudah ke dokter, dikasih, nggak usah sebut namanya, nggak Oke, apa-apa. Saya sudah ke dokter, saya dikasih ini, saya ke dokter ini, sudah dikasih ini, supaya nanti dokter yang didatangi itu bisa menganalisa. Yang membuat bingung kan setiap dokter mengambil kesimpulan beda-beda. Oke. Itu yang membuat bingung. Dokter A nyuruh ini, dokter B nyuruh ini, dokter C-nya nyuruh ini, Iya, beda-beda. Itu yang membuat Bingung ya dia. gitu. Tapi kalau pertanyaannya tadi, kapan? Ya kalau sudah perdarahan lewat 2 minggu, 2 minggu. pastikan itu apa. Ya. Nah, itu dia clue-nya ya teman-teman ya. Jadi pendarahan di atas 2 minggu itu pasti ada nggak beres. Jadi memang harus memberanikan diri untuk periksa ke dokter ya. Iya. Ini mungkin pemeriksaan apa sih dok yang harus dilakukan mungkin pada penderita sebenarnya? Ya. Jadi tadi saya katakan, cerita saya tadi. Oke. Langkah pertama harus lakukan pemeriksaan panggul. Pemeriksaan panggul. Pemeriksaan panggul itu pemeriksaan dalam. Langsung ya dok ya? Iya. Dalam ya. Harus kita. Kalau dia sudah nikah loh, Oke. ya. Kalau dia belum nikah biasanya kita lewat rektal. Seperti apa itu dok? Rektal itu? Rektal itu lewat dubur. Oh. Jadi kita nggak merusak selaput darah apa gitu. Kita lewat rektal, itu lewat dalam. Kalau dia belum menikah, dia sudah menikah, sesudah pemisahan panggul kita spekulum. Oke. Karena kita harus melihat mulut rahim dan darah itu dari mana. Oke. Habis itu baru kita langkah ke USG. Langsung USG dok ya? Iya. Oh. Dari situ keluarlah kesimpulan. Kalau memang itu nggak jelas juga, mungkin perlu pemeriksaan imaging kayak CT scan kayak gitu. Tapi tidak harus. Saya rasa biasanya dengan USG cukup ya dok ya? Cukup dengan kalau tidak ada yang big tumor atau kelainan gitu. Jadi intinya justru kalau saran saya ya pada yang sudah terjadi periksa. Satu, ya. Terus periksa apa? Ya periksa kandungan. Periksa kandungan jelas periksa dalam tadi atau USG. Nah, penolongan pertama minum obat tambah darah dulu aja gitu supaya jumlah pengganti darahnya tidak terganti. Gitu. Luar biasa ya. Dokter Mirza kita tahan dulu dok ya. Wah ini seru ya. Kalau ngobrol sama dokter Mirza itu panjang masih ya. Soalnya memang pengalamannya.
Banyak banget ya, dan ini sesuai dengan experience dari Dr. Mirza sendiri, semoga bisa menjadi pelajaran juga buat kita semua ya. Nanti kita balik lagi di segmen yang ketiga, di segmen yang terakhir. Jangan kemana-mana teman-teman ya, tetap di rubrik kita Tanya Dong Dok. Yeay, baik lagi di rubrik kita Tanya Dong Dok, masih bersama Dr. Mirza yang prakteknya di RS Logerjo pastinya ya. Iya. Ya. Oke, bisa langsung aja dilihat di Instagram kita di @rs.logerjo. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga di YouTube kita ada di SMC RS Logerjo ya. Wajib like, comment, and subscribe pokoknya ya. Dok, kita masih ada 2 pertanyaan terakhir di segmen yang terakhir ini ya, Dr. Mirza ya. Nah, ini nih. Tadi ada pertanyaan sedikit ya dari teman-teman juga ya. Jadi mengkonsumsi obat atau pil KB sendiri itu apakah dapat menjadi gangguan haid, Dok? Penyebab ya. Penyebab gangguan haid, Dok? Ya. Bagus Mas, ini pertanyaannya Oke. sering. Jadi banyak pasien-pasien yang begini. Mereka LDR. Jadi suaminya tugas keluar Oke. kota, pulangnya sebulan sekali apa. Hah? Sehingga si istri minum pil KB pada saat suaminya pulang toh. Oh, oke. Ini apa? Pemahaman yang salah. Oh, mana yang salah, Dok? Iya. Pemahaman yang salah. Jadi nanti datang ke saya. Dok, saya perdah ke mens kok nggak berhenti. Oke. Gini. Setelah ditelusuri dia karena konsumsi obat-obat pil KB itu kan hormonal kombinasi, Mas. Hormonal kombinasi. Ya, kebanyakan yang dipakai ini sekarang adalah hormonal kombinasi estrogen progesteron. Tapi dia dibuat bentuknya siklik. Jadi harus minum hari ini itu sebenarnya untuk mengatur kadar hormon sehingga dalamnya rahim itu ketebalannya dibikin konstan, Mas. Oh. Tidak, kalau yang normal itu kan dibikin tambah tebal, harapannya ada yang nempel nanti. di dinding Kalau gitu ini ya. dia dibikin tipis terus oleh pil KB. Oke. Ya. Tapi kalau dia minum hanya 3-4 hari pada saat suaminya itu kan jadi begini. Sudah Kondisi konstan hormonnya. ya. Oke. Nah, ini yang menyebabkan sering terjadi perdarahan di luar siklus mens. Ini yang banyak terjadi gangguan mens. Ya. Oke. Ini banyak Mas, pertanyaannya bagus makanya saya katakan. Jadi kalau seperti itu jangan pakai pil KB. Oh. Ya. Karena kita ada istilahnya after morning pill. Oke, Dok. Ya, pil yang khusus dibuat ya untuk mencegah terjadi kehamilan. Itu diminum pada saat habis hubungan sampai 72 jam habis hubungan. 72 jam habis hubungan. Itu ada khusus, bukan pil KB tapi Oke. cuman terus Mungkin orang selain pil KB mungkin konsumsi obat lain juga berpengaruh nggak sih, Dok? kenapa? Untuk gangguan haid ini mungkin Ada obat-obat tertentu obat-obat ada. antidepresan, mungkin dia mengidap stres tinggi. Ada. jadi itu berpengaruh juga. Obat-obat kemo yang oral ya. Oke. Itu juga sering dipakai ya, misalnya penderita kanker payudara yang sedang menjalani pengobatan masa pemulihan. Pemulihan. Oke. Ya, dia ada mengobat itu bisa menyebabkan perdarahan di luar siklus mens. Ya, itu benar ada. Ya, obat-obat herbal tertentu. Tapi kalau herbal saya nggak tahu ya isinya pastinya apa yang menyebabkan itu terjadi. Iya, Tapi iya. ada herbal yang menyebabkan terjadi Pernah ada kasus juga, Dok, ya? perdarahan. Ya, itu bisa. Ya, jadi kalau saya bilang hati-hati dengan obat-obat yang MLM multi level marketing. Betul. itu hati-hati karena juga marak juga, Dok, ya, soalnya. komposisinya juga belum tentu betul gitu. Kita ambil contoh yang paling gampang, jamu. Jamu itu ditulis ini komposisinya tulis ada ya. Tulis. Tapi ada yang tidak ditulis gitu. Ya. Jadi kita butuh dalam hal-hal obat-obatan ini memang butuh kejujuran dan butuh peranan Balai POM untuk menyeleksi hal-hal yang seperti ini. Perlu juga ya untuk Balai POM juga, Dok, ya. Oke, Dok. Saya pernah, Mas, waktu itu. Dok, saya perdarahan saya periksa nggak ada apa-apa. Akhirnya saya bilang, Ibu periksa hormon. Mahal, tapi kebetulan pasiennya mampu.
saya lihat estrogennya tinggi. Oke. Ibu minum apa? Saya enggak ada dok, cuman minum vitamin. Saya lihat vitaminnya, ternyata dari luar negeri ya. Oke. Ya, di situ katanya untuk mencegah keropos tulang, ya, hal-hal pada menopause, ya, nggak ada hormonal di situ. Tapi kadar estrogennya itu begitu tinggi. Stop. Akhirnya dokter suruh stop. Iya. Oke. Stop. Nggak usah minum apa-apa. 3 bulan saya nggak kasih apa-apa, keluhannya berubah. Oh. Ya. Keluhannya berubah ya? Jadi memang dia dapat obat ini dari family yang ada di luar negeri, dikirim terus. Disuplai terus akhirnya. Di obat itu ditulis mengatasi masalah-masalah menopause kayak gitu-gitu. Oke. Ya, jadi saya menduga obat ini ada mengandung hormonal terapi. Oke dok. Oke. Hormonal terapi ada obatnya sendiri yang kita sering disebut hormonal replacement terapi. Ya, itu yang sering dipakai untuk perempuan-perempuan yang tidak mau menerima masanya menopause gitu. Oh, ini ada betul-betul, kasus lagi nih ya? Iya. Betul-betul terjadi. Episode selanjutnya nih ya. Wanita-wanita yang menolak untuk menopause. Ya, jadi kalau itu menopause itu kan sebenarnya semua perempuan dapat. Iya, sebuah kodrat juga dari Tuhan ya. Sama kayak laki-laki post-power syndrome lah kayak itu. Nggak berani menerima kenyataan masa emasnya lewat kayak gitu. Ya. Karena mereka pengen tetap tidak menopause, konsumsilah obat-obat ini. Tapi ini kan harus sesuai. Dan bertebaran juga obat-obat seperti itu ya dok. Oke dok, kita ada di pertanyaan terakhir dok ini ya. Dan mungkin apakah ada cara untuk mencegah agar tidak terjadi gangguan head sendiri dok? Cara untuk tidak terjadi gangguan head dok? Jadi sebenarnya yang pertama cara itu kita harus melihat satu, umur berapa sih dia pertama kali menstruasi. Oke. Hubungannya apa? Historinya dok ya. Iya. Hubungannya apa? Orang yang terlalu cepat mendapat menstruasi pada pertamanya, itu hati-hati di terakhirnya. Oh. Hati-hati di terakhirnya. Yang kedua, usia berapa dia masuk ke menopause? Oke. Ya. Usia rata-rata perempuan Jawa Tengah itu 49. 49. Tapi ada kan yang 52. Jangan seneng. Hati-hati. Hati-hati dok ya. Oke. Jadi usaha yang tadi saya katakan ini kan mencegah mas. Yang jelas pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu subjektif kalau saya bilang. Koyo apa yang sehat, ya. Jadi kalau saya bilang hindari makanan-makanan yang fast food itulah. Oke. Fast food ya. Ya. Kayak makanan MSG tinggi, ya. Snack itu hindari lah. Ya. Kalau saya kok enak mangan pecel, ngono lho, Mas. Oh iya dok. Ya. Kalau saya di rumah pecel itu sama telur kecap gitu aja udah enak banget. Saya nggak ngerti. Mungkin anak-anak saya bilang papan desa sih soalnya. betul. Tapi kalau saya bilang itu yang benar. Iya, generasi Z dong. Ini soalnya saya nggak ngerti. Tapi kalau saya perhatikan pola makanan sehat itu tetap yang sayur-sayuran alami yang seperti itulah. Sayur-sayuran alami dok ya. Oke. Ya. Nah, kemudian olahraga teratur. Olahraga teratur ya. Olahraga teratur, terserah, nggak usah yang mahal-mahal. Sekarang kan banyak sepeda, orang beli sailing, biasa-biasa aja. Bakar kalori dan sebagainya dok ya. Ya. Oke dok. Jadi bukan cari gengsi. Ya. Yang ketiga, cara kebersihan. Jaga kebersihan organ genital. Waktu di pertemuan lalu pernah saya katakan. Iya. Jaga kebersihan itu bukan berarti mencuci vagina, bukan. Ya, jadi memakai pembalut setiap 4 jam diganti, ya, memendekkan rambut kemaluan, ya. Bukan berarti terus vaginanya dicuci, bukan. Saya sudah pernah bilang. Udah pernah dibahas ya. Untuk seperti itu sangat tidak dianjurkan. Jadi menjaga organ sama
perilaku seksual yang sehat. Oh. Ya, perilaku seksual sehat itu yang kayak apa? Ya, aksesoris seks sah, Oke. ya, Aksesoris seks ya. sah. Tapi jangan yang membuat melukai vagina. Oke. Ya, jadi itu. Jadi poinnya itu adalah di pola hidup. Pola hidup itu adalah makanan dan olahraga yang seimbang, ya. Kemudian adalah menjaga kebersihan organ reproduksi serta pola apa kehidupan seks yang apa wajar gitu loh ya. Ya, nah sekarang balik ke pola hidup kan larinya ke berat badan kayak gitu kan, psikis, stres kayak gitu, itu yang termasuk ini karena gangguan mens ini larinya ke psikis. Sebenarnya itu yang harus dikelola nih. Iya. Oke, Dokter Mirza luar biasa. Tepuk sekali buat Dokter Mirza ya. Dan mungkin terakhir dok, Iya. sahabat keluarga yang ada di rumah yang menyaksikan kita, mungkin kalau sudah kesimpulan untuk pembahasan kita seputar gangguan head kali ini, apa Ya. dok? Ya. Jadi yang saya harapkan dari sahabat-sahabat yang berobat di Telogorejo atau yang menonton video rekaman ini, ya. Jadi yang pertama, kalau ada gangguan haid itu definisinya lebih dari 2 minggu, segera periksa, ya. Tadi Mas Sela mengatakan banyak yang takut, jangan takut, ya. Justru kalau ketahuan itu berarti masih dini, masih gampang ngobatinnya. Yang kedua, malu. Telogorejo ada dokter perempuan, tidak perlu harus dokter laki, ya. Dokter perempuannya banyak dan handal semua. Dan kita juga selalu berkomunikasi antar dokter, ya. Dan yang ketiga, ya, pesan-pesan tadi, tahu yang disebut dengan gangguan haid bagaimana dan kapan harus berobatnya. Lewat dari 2 minggu ya sudah berobat, dan jangan mengkonsumsi obat-obat sembarangan yang pernah dipakai oleh teman, tetangga atau saudara-saudara yang lain, ya. Jadi saya rasa itu, kita tidak berharap Anda sakit, tapi kita berharap Anda sehat. Itu saja. Sekali lagi untuk Dokter Mirza. Dok, terima kasih dok. Ya, sehat selalu ya, semoga kita bisa ketemu di episode selanjutnya nih. Ya, wah, seru kalau sama Dokter Mirza, pokoknya kita panjang lebar ya, bakal membahas semua kegalauan tentang wanita. Oke, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan rubrik kita. Jangan lupa ya untuk di subscribe ya, dan follow, like ya, bisa diteruskan juga linknya untuk YouTube kita di akun SMC RS Telogorejo, dan juga jangan lupa di follow Instagram kita di @rs.telogorejo karena banyak sekali info-info dan promo-promo yang ada di sana ya. Dan terima kasih dok sekali lagi ya, sampai ketemu di episode selanjutnya dok ya. Oke, untuk sahabat Telogorejo punya tetap saksikan untuk rubrik kita Tanya Dong Dok. Dadah.